Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bu Hermin, silakan masuk Bu Hermin, silakan duduk. Iya Pak, sore juga, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Hermin pada hari ini? Alhamdulillah Pak Eko, sehat walafiat. Bagaimana dengan kabar Pak Eko sore ini? Alhamdulillah baik juga Bu Hermin. Dan terima kasih juga Bu Hermin sudah bersedia untuk menemui saya. Kita bertemu berbincang-bincang pada sore hari ini untuk melakukan kegiatan coaching Bu Hermin. Sama-sama Pak Eko. Saya juga berterima kasih karena Pak Eko sudah mau menerima saya. Baik, kita bisa langsung mulai ya Bu Hermin ya? Iya monggo Pak Eko. Baik Bu Hermin, pada sesi coaching kita pada sore hari ini saya ingin mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan atau yang dialami Bu Hermin pada saat ini, atau apa sih yang menjadi pemikiran serta menjadikan resah Bu Hermin? Oh iya baik Pak Eko. Begini Pak Eko, saya itu merasa resah karena sebagian murid saya itu ada yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas Pak. Oh begitu, jadi seharusnya itu berjalan aktif, tapi ternyata ada beberapa siswa ibu yang ibu rasa tidak aktif dalam pembelajaran, seperti itu ya Bu Hermin? Iya Pak Eko. Kemudian dari mana Ibu Hermin kok bisa mengetahui dan merasakan bahwa murid-murid Bu Hermin tersebut kurang aktif dan tidak memperhatikan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Hermin? Ya baik Pak Eko. Saya itu mengetahuinya dari observasi saya sendiri di kelas Pak. Mereka sering ada aja yang dikerjakan Bapak. Ada aja yang dikerjakan dan tidak pernah mendengarkan ketika saya menjelaskan. Tidak mau bertanya, itu anaknya mesti Pak. Kalau saya mau menjelaskan itu Pak, ada aja yang mau dikerjakan ya Pak ya. Jadi yang iya, apa misalkan itu di depan di bangku itu Pak ada apa ya Pak? Ada barang atau apa itu mesti itu Pak. Ngotak-ngotik itu Pak. Pokoknya intinya anaknya itu enggak mau diem gitu Pak. Ketika saya mau menjelaskan. Berarti itu hampir terjadi di setiap pelajaran yang Bu Hermin laksanakan ya berarti ya? Iya Pak. Kemudian, nah ini kan kita belum tahu nih kan secara keseluruhan gitu ya. Ya Pak. Menurut Bu Hermin, kira-kira ada di level berapa sih keaktifan murid kalau misalnya kita pakai skala 1 sampai 10 gitu ya. Satu itu tidak aktif atau kurang aktif, sedangkan paling aktif itu ada di level 10. Kira-kira level berapa Bu Hermin? Menurut saya sih Pak, kira-kira murid saya itu ada di level 4 ya kayaknya Pak. Oh begitu. Jadi dari 1 sampai Bapak Ibu monggo dikondisikan waktunya nggih. Karena kami tidak bisa ada di level 4 ya Bu, dari 1 sampai 10 ya. Melihat tadi mulai jam berapa. Iya Bapak. Nanti setelah 15 kemudian menit temannya yang lain. Terima kasih. Kalau dari angka 4 tersebut, Ibu inginnya meningkatkan atau level berapa sih yang Ibu inginkan ketika pelajaran tersebut? Saya sih ingin meningkatkannya paling tidak ya Pak ya, paling tidak itu ke level 7 gitu Pak Eko. Jadi ya kalau tidak 10 ya? Tidak Pak, dulu nggak apa-apa ya? Bertahap, secara tahap dulu Pak. Tidak mungkin dari 4 langsung ke 10, saya menginginkannya ke 7 dulu gitu Pak. Kalau begitu nanti misalnya sudah berhasil bisa ditingkatkan ke 10 begitu ya Bu Hermin ya?
Ya Pak. Nah, kemudian kira-kira apa nih yang bisa Ibu Hermin lakukan agar mencapai ke level yang Ibu Hermin inginkan di level 7? Bagaimana caranya Ibu Hermin kira-kira? Gitu ya Pak ya. Saya akan mencoba Bapak, mempunyai trik-trik tersendiri ya Pak ya. Ya. Saya itu Apa ingin itu? menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid saya Pak. Jadi tiap-tiap muridnya itu disesuaikan gitu Bapak, disesuaikan dengan kemampuannya murid saya Bapak. Oh, berarti artinya itu akan menyesuaikan gaya belajarnya begitu ya, Iya, Pak. sehingga agar mereka tertarik. Kemudian apa dampaknya bagi murid-murid Bu Hermin jika mereka ternyata tidak aktif atau tetap tidak aktif dalam pembelajaran Bu Hermin? Iya Bapak. Dampaknya bagi saya itu ya Bapak, saya merasa gagal sebagai guru. Kemudian saya merasa tidak mampu mengajar dengan baik dan tidak bisa memotivasi murid-murid saya. Sedangkan dampak bagi murid-murid saya, mereka tidak mendapatkan ilmu yang seutuhnya dan pengalaman yang bermanfaat untuk masa depan mereka nanti, Bapak. Mereka juga tidak bisa mengembangkan potensi dan bakat mereka. Jadi tidak maksimal ya hasilnya pembelajarannya gitu ya. Baik, saya sangat respect dan menghormati serta menghargai apa yang diinginkan oleh Bu Hermin. Saya yakin Bu Hermin punya niat yang baik untuk membantu murid-murid Bu Hermin. Nah, sekarang kita coba pikirkan bersama Bu Hermin. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Hermin untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apa ada ide atau alternatif untuk pemecahan atau solusi yang akan dilaksanakan oleh Bu Hermin? Iya Pak, mungkin saya bisa merubah metode mengajar saya, begitu Bapak. Saya bisa mencoba metode yang lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan untuk murid-murid saya. Terus saya juga bisa menggunakan media yang bervariasi Bapak, di situ seperti gambar, kemudian video, lagu atau game semacam permainan gitu Bapak. Saya juga bisa memberikan pujian, kemudian dan hukuman yang sesuai dengan murid-murid saya Pak. Hukuman itu tetapi tidak harus menghukum secara fisik gitu Pak. Oh begitu ya. Iya Pak. Jadi dalam bentuk lain gitu ya, hukuman yang mendidik gitu ya. Iya, hukuman jadi yang bisa meningkatkan keaktifan mereka. Iya Pak. Baik, itu ternyata ide yang sangat bagus saya kira Bu Hermin. Kemudian dari ide itu kan banyak ya. Kira-kira mana sih yang paling Ibu Hermin mungkin untuk dilaksanakan terlebih dahulu dari sekian ide-ide yang banyak tersebut, Bu Hermin? Baik Bapak, di sini saya ingin coba menggunakan media yang bervariasi seperti gambar ya Pak. Iya. Gambar, saya menyediakan gambar-gambar sesuai dengan yang ada di materi. Kemudian video-video yang sesuai dengan materi. Kemudian juga lagu yang ada kaitannya dengan materi tersebut, Bapak. Dan juga permainan itu. Saya rasa itu akan membuat pelajaran lebih hidup, kemudian lebih menyenangkan, dan mungkin anak-anak bisa lebih aktif di situ, Bapak. Iya, sangat menarik sekali ide Bu Hermin, dan mungkin itu bisa dijadikan hal yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pertama kali dari sekian ide yang ada. Nah, saya setuju dengan pilihan tersebut. Nah, sekarang coba kita coba membuat rencana aksi yang jelas dan bisa diukur untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kira-kira kapan Bu Hermin akan mulai menggunakan misalnya media bervariasi tersebut? Kemudian media apa saja yang akan digunakan, serta bagaimana Bu Hermin nanti mengevaluasi keefektifan
keefektifan pelaksanaan dari media atau metode tersebut, Bu Erwin? Baik Bapak, di sini mungkin saya akan menggunakan media yang bervariasi tersebut. Insya Allah itu minggu depan Bapak. Oke. Nah, di situ media yang akan saya gunakan itu adalah gambar untuk menjelaskan materi, kemudian video untuk menunjukkan contoh aksi nyatanya ya Pak. Iya, Kemudian lagu untuk mengingat rumus atau konsep, iya. dan permainan di sini menguji pemahaman. Iya. Saya akan mengevaluasi efektivitasnya dengan melihat tingkat dengan cara bagaimana? Dengan melihat tingkat keaktifan, keterlibatan mereka, kemudian kepuasan murid-murid saya dalam pembelajaran Bapak. Saya di sini juga akan melihat hasil evaluasi yang saya berikan setelah pembelajaran. Nah, di sini saya ini setelah pembelajaran tersebut dan evaluasi terhadap murid-murid saya, Bapak. Iya, luar biasa Bu Erwin rencananya. Saya juga merasa senang mendengar rencana-rencana tersebut atau aksi yang akan dilaksanakan Bu Erwin. Saya sangat yakin bila Bu Erwin akan berhasil jika konsisten dan selalu berkomitmen. Nah, sekarang mari coba kita bicarakan tentang tanggung jawab Bu Erwin dalam menjalankan rencana aksi ini. Apa yang misalnya nih ya, Bu Erwin mengalami kendala gitu ya. Kira-kira apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Erwin ketika mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya Bu Erwin? Ya baik Bapak. Jika saya mengalami kendala atau tantangan Bapak, di sini saya akan mencari solusi Bapak. Solusi dengan mencari referensi dan sumber-sumber lain yang relevan. Di sini saya bisa minta bantuan atau dukungan dari mungkin Bapak Eko, kemudian sebagai coach ya Pak, coach saya ya Pak ya. Kemudian bisa minta bantuan dukungan dan teman-teman guru yang lain yang sudah berpengalaman menggunakan media yang bervariasi. Di sini juga saya mungkin bisa minta bantuan dengan teman-teman angkatan 9 CGP, Kabupaten Sumeneb dan Situbondo, teman-teman kita Pak. Betul. Baik, saya senang Bu Erwin sudah memikirkan semuanya, jadi termasuk kendalanya sudah dipikirkan. Saya percaya Bu Erwin memiliki kemampuan dan motivasi untuk mencapai tujuan dan melakukan semua. Nah, adakah hal yang lain ingin Ibu sampaikan atau tanyakan sebelum kita akhiri sesi hari ini, coaching hari ini, Bu Erwin? Tidak ada Pak Eko, saya berterima kasih atas bantuan dan dukungan. Ya, sudah cukup sepertinya Pak Eko. Oke, sama-sama Bu Erwin ya. Terima kasih juga sudah mau berbagi dan coaching bersama saya pada sore hari ini. Kemudian saya harap juga Bu Erwin dapat menerapkan semua rencana aksi tersebut dengan baik sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Saya insya Allah minggu depan akan menghubungi atau bertemu lagi dengan Bu Erwin. Karena sesi hari ini terbatas, waktunya terbatas, maka kita akhiri ya Bu Erwin ya. Ya siap Pak. Assalamualaikum Bu Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Erwin. Selamat sore Bapak Eko. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Apa kabar Bapak Eko hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Bu Erwin? Baik juga kan? Ya Alhamdulillah Bapak, kabar saya juga baik. Terima kasih Pak Eko sudah bersedia hadir untuk menemui saya pada sesi coaching hari ini. Sama-sama Bu Erwin, saya juga berterima kasih karena Ibu Erwin sudah mau menerima saya pada hari ini.
Baiklah, kita mulai ya Pak ya. Iya, iya Bu. Pak, saya ingin tahu hal apa sih yang menjadi permasalahan Pak Eko saat ini? Apa yang membuat Pak Eko menjadi resah? Begini Bu Ermin, sebenarnya keresahan saya itu berasal dari sebuah kejadian di sekolah saya. Sekolah saya itu kan sekolah adiwiyata ya. Nah, saya merasa resah karena akhir-akhir ini ternyata murid-murid di sekolah saya itu banyak yang kurang peduli Bu Ermin terhadap pelestarian lingkungan hidup. Misalnya mereka suka membuang sampah sembarangan, tidak menanam dan merawat tanaman, serta kurang menjaga kebersihan Bu Ermin. Oh, begitu ya Pak ya. Iya, Terus Bu Ermin. lalu apa yang kira-kira Pak Eko inginkan setelah kita ngobrol kali ini? Saya ingin ini Bu Erwin, saya ingin punya cara bagaimana nih agar murid-murid saya itu nantinya bisa mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat Bu Erwin. Oh, begitu yang Pak Eko inginkan. Iya Bu Erwin. Kalau begitu, pengamatan Pak Eko ini Iya. kualitatif, berapa sih tingkat kepedulian murid-murid Bapak? Kalau diukur dari sesi skala 1 sampai dengan 10? Kalau dari 1 sampai 10 menurut saya kira-kira ada di angka 6 Bu Erwin. Ada di angka 6 ya Pak ya. Iya betul. Terus yang Pak Eko inginkan ada di level berapa mereka nantinya? Menurut saya paling tidak di level 9 lah Bu, karena sekolah kami kan sangat peduli, sangat concern terhadap masalah-masalah lingkungan hidup. Begitu Bu. Oh, begitu ya Pak Eko yang Pak Eko inginkan Iya. ya. Iya Bu. Benar, Bu. Iya betul. Lalu menurut Pak Eko apa saja kriteria yang nantinya bisa Pak Eko jadikan tolak ukur bahwa murid-murid Pak Eko mencapai kriteria yang Pak Eko inginkan tadi? Menurut saya kriterianya adalah adanya sebuah dampak gitu ya Bu. Iya Pak. Dari murid saya itu ada kepedulian yang tinggi terhadap program-program yang hidup yang dijalankan sekolah. Kemudian mereka mempunyai budaya mencintai lingkungannya, sehingga ketika tanpa ada guru atau orang lain pun mereka secara sukarela berperilaku untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup tempat tinggalnya Bu Ermin. Iya Pak. Saya menghargai kepedulian Pak Eko itu sangat luar biasa ya Pak ya. Ya, Ini Pak. sama-sama, Bu. Ya, saya yakin Pak Eko ini memiliki niat yang mulia untuk kebaikan murid-muridnya di sekolah. Iya Bu. Menurut Pak Eko, apa saja sih ide atau alternatif yang bisa Pak Eko lakukan untuk menciptakan keadaan yang Pak Eko inginkan terhadap murid-murid Pak Eko? Begini Bu, mungkin saya bisa meningkatkan pengetahuan dan sikap murid-murid saya Bu terhadap kelestarian lingkungan hidup. Saya bisa memberikan materi atau informasi yang sesuai dan relevan serta menarik tentang lingkungan hidup. Juga bisa dengan cara mengajak sosialisasi, kemudian bersama warga sekolah lainnya memperbanyak program-program sekolah yang berkaitan dengan lingkungan hidup itu. Ya Bapak, ternyata sudah ada beberapa rencana yang Pak Eko punya ya Pak ya. Bagus Iya, itu Bu. Pak. Bagus. Iya. Alhamdulillah. Lalu kira-kira apa saja yang Pak Eko butuhkan untuk merealisasikan rencana-rencana tersebut? Yang saya butuhkan sebenarnya lebih ke dukungan dari semua warga sekolah Bu Ermin. Jadi mereka nantinya bisa memahami pentingnya dan mengapa saya melakukan hal tersebut. Kemudian juga dukungan terhadap semua program yang saya lakukan. Kemudian juga mereka nanti bisa memberikan umpan balik, kritik serta saran dan solusi kalau ada yang perlu diperbaiki ke depannya Bu Ermin. Baik Pak Eko. Dari ide-ide Pak Eko tadi, manakah yang paling mungkin untuk dilaksanakan terlebih dahulu atau ingin dicoba terlebih dahulu Bapak? Menurut saya Bu Ermin, yang paling mungkin adalah dengan cara
mengintegrasikan pengetahuan tentang lingkungan hidup dalam pelajaran yang saya lakukan di kelas BPIT. Jadi saya akan mencoba memberikan tugas atau proyek yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Saya rasa itu akan membuat murid saya lebih aktif dan terlibat serta mempunyai pemahaman tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup BPIT. Iya Pak. Lalu selain itu ada lagi tidak Pak? Selain itu saya akan mencoba melakukan program-program lain yang bisa memaksimalkan tujuan saya, Bu Ermin. Misalnya seperti apa Pak? Misalnya saya akan membuat program pendukung lain yang lebih menantang, Bu. Misalnya dengan membuat poster atau video, kemudian mengadakan kampanye atau aksi sosial tentang pelestarian lingkungan hidup di sekolah atau lingkungan sekitar, serta dengan membuat atau mengembangkan produk atau inovasi yang ramah lingkungan, seperti misalnya tas dari bahan daur ulang, pupuk organik, dan pemanfaatan lampu dengan menggunakan tenaga surya bermin. Iya, baik Pak Eko. Lalu kira-kira kapan Pak Eko akan mulai melakukannya? Secepatnya, Bu. Jadi saya akan membuat rencana terlebih dahulu, kemudian program-programnya akan saya terus terlebih dahulu, saya jadwalkan. Mungkin mulai minggu depan ini, Bu Ermin. Mulai minggu depan ini ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Saya senang mendengar rencana Pak Eko ini. Saya yakin Pak Eko akan berhasil jika konsisten dan berkomitmen. Amin, amin. Kemudian jika Pak Eko misalnya menghadapi kendala ini, terus apa yang akan Pak Eko lakukan? Jika kebetulan saya menemui kendala, Bu, saya akan mencari solusi sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang saya hadapi atau saya alami. Kemudian kalau memang tidak mungkin, saya juga bisa meminta bantuan atau dukungan dari teman yang lain yang menguasai atau ahli di bidangnya. Termasuk mungkin Bu Ermin, nanti saya minta tolong, Bu. Iya, bisa Pak Eko. Terima kasih, Bu. Iya Pak. Baik, karena waktunya kita terbatas, apakah ada hal lain yang ingin Pak Eko sampaikan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Sepertinya untuk sementara sudah cukup sih, Bu. Jadi sudah lumayan, sudah ada rencana atau gambaran yang akan saya lakukan. Saya juga berterima kasih atas bantuan dan dukungan dari Bu Ermin. Sesi ini atau sesi coaching ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya merasa lebih tenang dan termotivasi untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi, Bu Ermin. Baik, sama-sama Pak Eko. Saya juga berterima kasih atas kerjasamanya dan kesediaan Pak Eko. Saya berharap Pak Eko dapat menerapkannya dengan baik di sekolah dan semoga sukses ya Pak ya ke depannya. Terima kasih dukungannya, Bu. Ya, semoga apa yang Bapak Eko harapkan itu bisa terjalankan ya Pak, atau terlaksana dengan baik. Iya. Terima kasih Bu Ermin. Iya Pak. Sampai di sini dulu ya Pak ya. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ermin. Iya Pak.